Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa'atini ma'aka abadan. Yang mulia Hadrat Syekh Sultanil Awliya bihadaz zaman, Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Gawas Saifil al-Maslul al-Qadiriyya Naqsyabandi Al-Kamil al-Mukamil al-Muttaqi al-Muwafaq al-Mujadid al-Qutbi Samadani al-Mahdi Qadasallahu sirah. Kita sebagai murid-muridnya, ikhwan akhwat yang ada di dalam bimbingannya, kita semua yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah melalui beliau Guru Agung Abaus Qadasallahu sirah, semoga kita semua diberkahi semuanya segalanya selamanya. Wabil khusus yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, Wakil Talqin Hadrat Syekh Kiai Haji Mustafa Turfi, semoga beliau senantiasa sehat, selalu sehat, ditambah-tambah keberkahannya melalui Guru Agung Abaus Qadasallahu sirah. Begitu pula yang menjadi wasilah di malam yang berbahagia ini, kita dimanakibkan oleh Guru Agung, yaitu pemangku manakib Bapak Haji Junaidi Yusuf beserta keluarga. Semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi semuanya segalanya selamanya, jager bager, sehat selalu sehat, genah nyawa betah jasad. Nah, ini begitu pula para asatiz kesepuhan semuanya yang tidak disebutkan satu persatu. Nah, kita semua sudah mendapatkan kemuliaan dari Guru Agung Abaus Qadasallahu sirah. Semoga kita semua diistiqomahkan untuk mengamankan dan melestarikan ajaran dari Guru Agung Abaus Qadasallahu sirah. Bikaramatihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu ulama ini punya derajat dari Allah Subhanahu wa taala, derajat kewalian. Seorang wali memiliki santri, santrinya banyak, bahkan santrinya menjadi para wali di masanya. Ini pada satu waktu ada sebagian riwayat yang meriwayatkan bahwa yang datang ke ulama itu santrinya. Ada lagi riwayat yang meriwayatkan bahwa yang datang ke ulama itu adalah malaikat yang berwujud manusia. Intinya yang berwujud seorang pemuda, wujudnya manusia, datang ke ulama itu, ulamanya adalah seorang wali. Nah, ini si pemuda itu kaget.
Ini pemuda yang hatinya dikasyafkan oleh Allah. Ketika menatap langit, tatapan batinnya, basirohnya, mata hatinya melek tembus ke lapisan langit tertinggi sampai ke Lauhil Mahfuz. Terlihat ya dengan mata batinnya. Kalau mata zahir, basor, ini ada hijabnya. Pandangan kita dibatasi. Ketika kita melihat ke atas, yang kita lihat ya ini. Mata batin tembus nyampe ke Lauhil Mahfuz. Terlihat, terbaca di Lauhil Mahfuz bahwa si ulama ini adalah ulama yang celaka. Ya, ulama ini adalah ulama yang celaka, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kemudian si pemuda ini datang menyampaikan apa yang diketahuinya berlandaskan kema'rifatannya. Wahai Fulan, bahwa engkau ini dengan kasyaf dari Allah, kasyaf robbani, tatapan batinku, bahwa engkau itu adalah ahli celaka. Nanti engkau ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi si ulama ini setelah mendengar apa yang disampaikan oleh seorang pemuda itu, si ulamanya santai-santai aja. Ya, dijawab dengan senyuman. Tidak ada reaksi dari apa yang disampaikan oleh pemuda ini. Ada kaget, khawatir, wajah yang berubah menjadi sedih, tidak ada. Ya, bibir yang tersenyum, itu tidak ada jawaban, cukup dengan senyuman. Kemudian si pemuda ini keluar dari rumahnya. Pada satu waktu ternyata dikasapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menatap Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz berubah bahwa si ulama ini menjadi ahli bahagia, dimasukkan ke dalam ridhonya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, ada di dalam tempat ridhonya Allah. Allah memberikan ridhonya terhadap ulama itu. Akhirnya si pemuda datang lagi, kemudian menyampaikan, wahai Fulan, bahwa engkau ketika dilihat di Lauhil Mahfuz ternyata engkau ini adalah ahli bahagia. Nah, apa rahasianya? Sehingga ketika oleh Allah dipastikan, ini qadha-nya di dalam ilmu teologi, ada qadha, ada qadar. Qadar yang tidak akan bisa dipungkiri pada waktu ini, saat ini kita berkumpul di sini. Ya. Nanti 1 menit ke depan, 1 jam ke depan itu bisa terjadi adanya perubahan dari apa yang Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Nah, ini ulama ketika didatangi oleh pemuda ini kan kenapa? Kok bisa berubah? Jawabnya ulama, ya, dengan tersenyum mendengar adanya ucapan pemuda ketika Allah memastikan neraka. Loh, kok kenapa saya kaget? Kenapa saya khawatir? Ibadah saya ini bukan dikarenakan takut neraka. Begitu pula tersenyumnya saya mendengar atas apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau sampaikan, adanya perubahan yang tadinya celaka menjadi bahagia, yang tadinya ada azab Allah sehingga adanya limpahan ridha Allah.
masuk ke dalam tempat ridhonya Allah, yaitu surga. Senyumku, bahagiaku bukan dikarenakan Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Bahagiaku, senangku, nikmatnya di dalam kalbuku dikarenakan aku senantiasa bersama yang menciptakan neraka dan yang menciptakan surga. Ibadahku bukan dikarenakan apa-apa. Ibadahku, ketaatanku, zikirku, apapun yang ada pada diriku bersamaku, tujuanku adalah Allah. Bukan dikarenakan itu. Manusia ibadah zahirnya bisa sama, lahiriahnya ketika zikir mungkin gerakannya, caranya bisa sama. Tetapi yang membedakan itu adalah kualitas batinnya. Apakah benar zikirnya? Apakah benar bersamanya? Apakah si niatnya ini benar dalam keadaan niat yang shodiqoh? Ada kualitas niat barangnya, itu juga. Niat ya niat, semuanya ada niatnya. Ibadah ini contoh ketika wirid baca surah Al-Waqi'ah, ada yang tujuannya pengen kaya, ada tidak ada di sini kita ya. Ada yang tujuannya tak dikarenakan selain Allah. Nah, ada yang ketika menjalankan ibadah tujuannya hanya sebatas surga, bahkan adanya bayangan-bayangan ahli takhayul. Di dalam ilmu tafsir seperti Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Marhalabi, atau seperti di dalam kitab Takrib, di situ dijelaskan ketika terbayang atau adanya pikiran terlintas nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga, mau apa saja langsung datang sendiri, makanannya nggak perlu dipasang. Begitu pula didampingi oleh para bidadari surga. Itu adalah manusia ahli takhayul. Walaupun Allah menjelaskan kenikmatan tertinggi bukan itu hati yang bersama dengan Allah ketika di dunianya mendapatkan nikmat zikir bersama dengan Allah, maka akan dibersamakan dengan Allah, diperkenankan untuk memandang zatnya Allah. Itu adalah kenikmatan tertinggi. Tidak ada lintasan di dalam akal dan hatinya adanya selain Allah. Nah, kita dibimbing oleh waliullah, bukan wali tetapi wali mursyid yang mencetak kewalian. Kita ditalkin zikir, ini adalah orang mukmin yang khusus. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'min. Walaupun ulama pesantrennya pesantren yang ada di dunia, di situ belajar di Mekah, Madinah, di Turki, di mana dijelajah pesantren-pesantren besar. Akan tetapi sebelum mendapatkan bimbingan dari wali mursyid, hanya yang keluar dari lisannya, semoga kita mendapatkan atau kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Kita tidak perlu pesantren puluhan tahun, belasan tahun kitabnya numpuk. Tidak perlu seperti itu. Setelah ditalkin zikir, mindsetnya, cara berpikirnya, cara pandangnya, pikirannya menjadi pikir yang sehat, hatinya menjadi hati yang sehat, niatnya menjadi niat yang shodiqoh, yang benar. Tiada lain yang ada di dalam hati kita, niatnya ilahi anta maqsudi wa ridhaka ma lubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka abadan. Tidak akan memperoleh itu, tidak akan menggenggam itu, tidak akan ada di dalam hatinya niat-niat yang shodiqoh ketika belum mendapatkan talqin zikir. Kitabnya dibaca tapi kekeh, ya, ibadahnya dikarenakan tujuannya surga. Kita tujuannya
bersamanya dan adanya bersama. Ya. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Itu adalah kenikmatan yang menjadi akar, yang menjadi asal, yang menjadi pandemen, yang menjadi inti sehingga adanya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, baik kenikmatan duniawi ataupun kenikmatan ukhrawi, itu berlandaskan ini. Sehingga tadi dijelaskan oleh guru kita, nikmatul a'zam, nikmat yang paling besar yang menjadi sumber adanya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tidak akan mampu bersyukur, tidak akan merasakan dirasa di dalam batinnya bahwa kita ini tidak akan terlepas dari kenikmatan yang bersumber dari Allah. Hadza min fadli Rabbi, bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Allah menciptakan diri kita sebagai manusia. Begitu pula dipilihnya kita bukan sembarang manusia. Diciptakan oleh Allah, di antara pilihannya ada manusia mukmin, manusia kafir. Kita dipilih oleh Allah. Bukan pilihan kita, bukan pengajuan kita kepada Allah. Kita dipilih menjadi manusia mukmin. Begitu pula dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas orang mukmin, tetapi mukmin yang khusus mendapatkan hak talqin zikir oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan agama kita, dimasukkannya diri kita ke dalam golongan al-Islam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam kafah melalui proses kita ditalqin zikir. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji milik Allah. Memujinya kita bukan kepada Allah dengan ini. Dikarenakan apa? Alladzi alhamdulillahilladzi faddalana, Allah yang melebihkan, Allah yang mengunggulkan kepada diri kita di atas rata-rata, di atas kebanyakan orang-orang mukmin. Diunggulkannya kita dikarenakan apa? Kita mendapatkan hak talqin zikir, masuk ke dalam wilayah ihsan. Ketika keihsanan ada di dalam diri kita, di dalam kolbu kita dengan ini, ihsan ini adalah ini, sehingga kita masuk ke dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nikmat zikir. Kita tidak akan mampu berzikir, tidak akan dinilai, tidak akan ada nilainya, tidak akan ada harganya. Zikirnya tidak beda bagaikan sampah, hanya sebatas permainan, tidak ada faedahnya. Orang yang berzikir ketika zikirnya belum ditalkinkan oleh ahli talqin, yaitu wali mursyid. Zikir permainan. Tidak sedikit orang mencari guru, mendapatkan ijazah zikir wirid dari dunia, mina dunia ila dunia, dari dunia kepada dunia, tujuan dunia dikarenakan dunia kepada dunia. Bahkan semakin banyak zikirnya, semakin apalagi banyak wiridannya, akan semakin jauh dari rahmat Allah, akan semakin terpental dari rahmatnya, akan terjebak oleh tipu daya dunia. Hatinya ada syaibahnya, campur tangan hawa nafsunya. Jangankan ini kenikmatan yang bersumber dari syahwat hawa nafsu, kenikmatan yang halal saja itu jangan sampai masuk ke dalam diri menjadi hijab, bahwa kenikmatan ini yang memicu si hati semakin berzikir, semakin kuat, semakin lengketnya hati kita bersama dengan Allah, dikarenakan bahwa kenikmatan itu yang mengantarkan sehingga meleknya kita semakin tatapannya kepada Allah. Apapun yang kita lihat,
apapun yang kita dengar, apapun yang dihadirkan oleh Allah kepada diri kita, bahwa bersamanya hati kita, tenangnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi para murid di bawah bimbingan muridnya wali mursyid, bahwa tenangnya, bersamanya hati ini bukan dengan apa yang Allah hadirkan, tetapi dengan siapa yang menghadirkan apapun yang Allah hadirkan ke dalam diri kita. Siapa? Yaitu Allah. Dikarenakan apa ini? Zikirnya istiqomah di dalam hatinya, zikir jaharnya, dikarenakan guru kita ini adalah ya imam al-qiblataini. Guru kita itu adalah imam, panutan, figur sentral diri kita bagi imam dua kiblat. Kiblat raga kita, bagaimana zikir jaharnya guru kita. Setelah kita melafalkan 2-3 kali, gerakannya adalah gerakan kepalanya, kemudian yang keempatnya yang bergeraknya itu adalah badannya sampai kerot-kerotnya kita apa ya. Ini ada dulu ini ya, sempat ngalamin. Ada salah satu yang berdiri anak Sabadiyah juga di dalam zikir Latifatul Qalab, zikirnya itu gerakannya itu bahkan sampai sirit-siritnya pun mesti bergerak. Kalau tidak bergerak maka tidak sah, maka tidak akan diijazahkan tentang masalah 20 muraqabah. Sampai kita diijazahkan untuk safar berjalan, kata guru wayahna kudu kelilingan Indonesia. Tengah kelilingan can beres bagulah maka balik. Wayahna kudu nepi ka Madura ka Sewil Bangkalan can nepi mah ulah maka balik. Itu setelah selesai baru hatamah. Ini zikir latifatul qalabnya itu untuk menggerakkan seluruh unsur yang ada pada diri kita biar jaga gereja belajar sehat, biar raganya ini ringan untuk menjalankan kebaikan sampai zikirnya itu bergoyang. Mungkin kalau tidak tahu ilmunya dianggap bahwa itu adalah permainan, tapi ada sanadnya. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur dulu mempertahankan tentang masalah cara berzikir-zikir latifatul qalab dengan menggerakkan tubuhnya. Ini sampai bergerak. Kalau sirnya tidak bergerak tidak sah. Ketika kita tawajuh berhadapan dengan seorang guru itu ketahuan. Belum, jangan dulu ijazah, tidak akan dikasih muraqabahnya, tidak dikasih khotamannya. Gitu. Kalau kita dipermudah, ya ini ajaran yang paling mudah itu betapa tingginya derajat guru kita. Semakin mudah kita mengamalkan usul kepada Allah, maka semakin tinggi derajat kewaliannya, raja daripada raja-raja para wali di masa ini. Guru kita mengajarkan bagaimana dilanjutnya khofi. Cukup kita zikir khofi, menundukkan kepala, 2 jari di bawah makom qalbi, dengan sendirinya kalau penuh mengalir sampai ke latifatul qalab. Qalbi rusi qalbi afat nafsu qalab, ngalir kalau penuh qalbinya, ngalir ke latifatul qalab, latifah yang ada di atas ubun-ubun yang menggerakkan unsur yang 4 raga kita. Nah ya, jadi kita ini dipermudah, gak usah gimana-gimana mikirin hati seperti apa, jalan aja, jalani kehidupan seadanya. Tinggal apa? Cari tiut yang banyak, makan enak, selesai. Bagaimana mengajarkan guru kita bersyukur, wa qalilum min ibadiyas syukur. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah kita golongan tadi golongan yang sedikit bersyukur, makan enak, tinggal cari tiut yang banyak, selesai. Urusan tentang agama sudah selesai, sudah sempurna. Keislamannya ada imam 2 kiblat,
raga kita, untuk diri kita nggak perlu baca kitab. Baca kitab itu bagaimana kita menyampaikan ke lain, bagaimana mengajarkan teorinya. Bagi seorang guru ustadz punya pesantren, ada anak santri, ya silakan monggo. Untuk kemanfaatan diri kita, bagaimana kesempurnaan agama ada pada diri kita, cukup kita yang menjadi imamnya guru kita. Kiblat raganya, cara zikirnya, cara wiridnya, cara amaliyahnya, nggak perlu cari-cari tentang masalah ilmu fikih. Itu sudah cukup untuk diri kitanya. Allah mempermudah, inna dina bahwa agama itu mudah. Begitu pula imam bagi kiblat ruh kita adalah guru kita. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Jadi siapa saja, walaupun ulama, walaupun ahli ibadah, niatnya kagak bakalan benar kalau seandainya belum ditalqin zikir. Untuk meluruskan niat menjadi niat yang shadiqah itu dengan proses talqin zikir. Tidak akan mendapatkan nikmatuz zikri kalau seandainya belum mendapatkan talqin zikir. Para murid malawungnya saja, malawung ya gitu, dibandingkan dengan ahli zikir. Orang yang banyak zikir, bukan ahli zikir, orang yang banyak zikir jahatnya sampai berbusa, matanya sampai keluar saking banyak meleknya, itu tidak ada bandingannya. Dikarenakan para murid mundama murid kaula awon nusai mah kaula. Kalau seandainya muridku buruk, yang baik itu adalah aku. Walaupun zikirnya banyak sampai berdosa, tidak ada yang mempertanggungjawabkan atas amal yang diamalkan. Jadi berkualitasnya diri kita dibawa kepada Allah, bersama Allah ada di dalam ridhonya, itu atas dasar dikarenakan kita ngikut. Tidak akan bisa ngikut kalau seandainya belum ditalqin zikir. Nah ini kita ini adalah hamba pilihan Allah menjadi mukmin yang khusus, yaitu murid di bawah bimbingan wali mursyid. Bahagianya kita, senangnya kita, selamat itu adalah yang paling nihil, ya, yang paling apa, yang paling kecil kita mendapatkan sudah ngantongin 3 surga. Surga apa? Mawar, naim, dan firdaus, sudah dikantongin surganya. Dikarenakan kita bersama dengan yang menciptakan segalanya. Orang yang paling kaya, orang yang paling hebat, orang yang paling gagah ketika bersama dengan yang memilikinya, yang menciptakannya. Berbangga ketika dekat dengan presiden, ya, dengan jenderal bintang berapa. Itu ciptaan Allah. Kalau udah mati kayak gimana? Kalau sudah selesai nggak jadi lagi gimana? Ya. Kita sudah bersama dengan yang gagah, dengan yang hebat. Jadi pede, ya. Apa pede? Bersama dengan Allah dipastikan, dikatakan kun ma Allah, fa ilam takun ma Allah, kun ma mangkana ma Allah, fa innahu yusiluka ilallah. Ma wasala man wasala ila bisubati ma wasala, tidak akan nyampe kepada Allah, ya, orang yang sudah sampai kepada Allah, terkecuali mesti bersama dengan orang yang bersama dengan Allah, yang sudah sampai dengan Allah, kepada Allah. Nah kita dipastikannya kita bersama dengan Allah, kepada Allah, nyampe kepada Allah, ada di dalam, sudah bersama. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah, semoga kita semua diistiqomahkan untuk mengamalkan
mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran, berkah semuanya, segalanya, selamanya, bikarumatihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.